Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau senantiasa menuntun dan membimbing kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan. Bersabda Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan bagi saudara sekalian Mazmur 126 ayat 1, ayat 5, dan ayat 6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil membawa berkas-berkasnya pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang menjadi bacaan kita malam hari ini adalah Mazmur Ziarah, atau sering disebut dengan nyanyian kenaikan. Maksudnya adalah umat yang naik ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan pada hari raya besar, biasanya menyanyikan mazmur-mazmur sepanjang perjalanan mereka dari tempat di mana mereka tinggal menuju ke Yerusalem, menuju ke Bait Allah. Mazmur ini mencerminkan keadaan orang-orang Yahudi yang mengalami pembebasan ketika bertahun-tahun mereka berada di pembuangan bangsa Babel, dan sebuah ungkapan syukur yang tak terkira atas kehidupan mereka ketika mereka boleh kembali ke Yerusalem sebagai sebuah kerinduan yang paling dalam diri mereka. Dan berkumpul di Yerusalem itu adalah merupakan sebuah panggilan yang mana mereka ingin beribadah di Bait Allah. Oleh karena itu mereka bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan mereka dari diskriminasi dan dari penderitaan. Pada ayat 1, saudara-saudara, pemazmur bersaksi, Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kata memulihkan ini mengandung pengertian menyembuhkan, mengasihani, atau membawa pulang. Itu berarti bahwa pemazmur bersaksi di tengah-tengah keadaan mereka yang menderita, di tengah-tengah keadaan mereka yang sulit, di tengah-tengah pergumulan mereka yang berat, Tuhan datang kepada mereka, Tuhan datang menyembuhkan mereka, Tuhan datang mengasihi mereka, dan Tuhan datang membawa mereka pulang ke Sion, membawa mereka kembali ke Yerusalem. Dan di sana, di Sion ataupun di Yerusalem, mereka dapat beribadah kembali di Bait Allah. Ibadah-ibadah dirayakan di Bait Allah dengan sorak-sorai. Keadaan yang tadinya menyedihkan, keadaan yang tadinya penuh dengan pergumulan, keadaan yang tadinya penuh dengan perjuangan, keadaan yang tadinya penuh dengan penderitaan berubah menjadi keadaan yang dipenuhi dengan sejahtera. Dan itu diperlihatkan atau diungkapkan oleh pemazmur pada kalimat yang berikut dari ayat 1. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pemazmur menggambarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah penderitaan, Allah melakukan perkara yang besar atas kehidupan mereka dengan membuat sebuah perubahan yang radikal dalam hidup mereka, di mana orang-orang Yahudi yang mengalami penderitaan yang begitu panjang, kemudian mereka mengalami perubahan hidup, yaitu sorak-sorai, dan mereka, pemazmur mengatakan, keadaan seperti ini sepertinya sedang bermimpi.
Dan ketika mereka tersadar, mereka tertawa kegirangan. Bangsa-bangsa yang tadinya mengolok-olok bangsa Israel dan bertanya, di manakah Allah mereka? Kemudian berubah dengan perubahan radikal yang dialami Israel. Olokan itu berubah menjadi sebuah pengakuan terhadap Allah yang melakukan perkara besar atas Israel. Pernyataan ini yang kemudian menjadi pengakuan umat Israel yang menyatakan bahwa besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang besar, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Pada ayat 4, gambaran pemulihan itu dinyatakan oleh pemazmur seperti batang air yang kering di tanah Negeb. Menabur dengan cucuran air mata akan bersorak-sorai. Artinya, saudara-saudara, bahwa dalam keadaan yang sulit mereka tetap menabur. Dalam keadaan yang sulit dan pergumulan yang panjang, mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah perasaan takut mereka, di tengah-tengah kebimbangan mereka, di tengah-tengah kebingungan mereka, mereka tetap belajar bersandar kepada Tuhan dan tetap menabur. Hasilnya adalah berkat yang Tuhan janjikan dipenuhi atas hidup mereka. Meskipun dalam keadaan yang sulit dan pergumulan yang panjang, pemazmur juga menyatakan bahwa bangsa Israel tetap berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam kekhawatiran atas hasil panen, mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Berkat yang dijanjikan Tuhan itu dipenuhi. Tangisan berubah menjadi sorak-sorai. Berkas gandum yang banyak menggantikan benih yang sedikit. Berkat Tuhan memulihkan keadaan umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita refleksikan untuk kehidupan kita? Yang pertama, saudara, dalam keadaan yang sulit sekalipun, ketika kita terpuruk pada persoalan kita, maka kita belajar dari pemazmur. Tetap berjalan maju walaupun harus menangis. Tetap berjalan maju walaupun mengalami pergumulan yang panjang. Tetap berjalan maju walaupun mengalami penderitaan. Tetap bersandar pada Tuhan di tengah keadaan yang sulit. Tetap bersandar kepada Tuhan di tengah tangisan-tangisan. Memang saudara-saudara, bukanlah hal yang mudah untuk kita melakukan hal ini. Bahkan dibutuhkan perjuangan di dalam diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita bahkan diperhadapkan pada sebuah pergumulan, bagaimana caranya belajar percaya Tuhan dalam keadaan yang sulit. Bagaimana caranya belajar percaya ke Tuhan dalam penderitaan yang panjang. Bagaimana caranya belajar percaya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Saudara, kita sudah ditempa oleh Allah melalui peristiwa ataupun kondisi kita saat ini, pandemi COVID-19. Mungkin di awal peristiwa ini bagi kita terasa sangat berat. Namun ketika kita berjalan terus dan tetap bersandar pada Tuhan, sampai hari ini terbukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Berkat-Nya tetap mengalir atas kehidupan kita. Karena orang yang senantiasa berharap pada Tuhan akan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sulitnya. Yang kedua, saudara, hidup yang bersandar pada Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Mengapa, saudara-saudara? Karena Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mereka yang senantiasa melihat Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Seperti yang dialami oleh umat Israel. Pada saat mereka berada dalam pembuangan, mereka terus berharap kepada Tuhan. Dan sepertinya mustahil mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi Tuhan melakukan itu oleh karena mereka terus bersandar dan berharap pada pertolongan Tuhan.
Dan Tuhan memakai Persia untuk memulangkan mereka ke Yerusalem. Kepulangan mereka ini adalah sebuah pemulihan, sebuah penyembuhan dari peristiwa-peristiwa penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Mereka disembuhkan dari keadaan mereka. Saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin Tuhan sedang berproses menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita di tengah keadaan kita yang menderita, yang menyakitkan, bahkan situasi yang sulit. Kondisi dan keadaan itu kadang-kadang Tuhan pakai untuk menolong kita agar kita tetap tenang dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesaya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Meskipun di tengah keadaan yang sulit, kita tetap dapat bersyukur karena kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan agar kita tetap kuat di tengah tempaan hidup ini, di tengah penderitaan, pergumulan yang panjang, dan kesulitan hidup. Maka kita akan seperti bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada kesaksian pemazmur hari ini yang mengatakan, Tuhan memulihkan keadaanku dan keadaanku seperti orang yang sedang bermimpi. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih bahwa Engkau menguatkan kami, memotivasi kami, dan memberikan semangat kepada kami untuk menjalani hidup. Meskipun ada pergumulan dan kesulitan-kesulitan dan tantangan hidup yang harus kami lewati. Namun ajarlah kami untuk percaya dan bersandar pada kuasa kasih-Mu, sehingga kami tidak meninggalkan-Mu, tetapi kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami melalui pemazmur. Kami juga menyerahkan akan kehidupan kami di hari-hari ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarlah Tuhan Engkau selalu meneguhkan iman kami, agar kami tetap dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Ungkapan syukur yang merupakan bagian dari kehidupan kami, senantiasa kami lantunkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, melalui kata dan perbuatan kami. Kami mohon Tuhan Kau memberkati kami dan menolong kami. Dan ketika saat ini kami akan beranjak untuk beristirahat, berilah kepada kami senantiasa kenikmatan untuk menikmati tidur nyenyak. Dalam kelelahan kami dapat tidur dengan nyenyak, dan esok hari kami dapat bangun dengan kondisi tubuh yang sehat dan dapat melakukan aktivitas kami dan tugas serta tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selalu bersukacita, tetap memiliki semangat, dan tetaplah menjaga kesehatan dengan mengingat pesan 5M. Tuhan memberkati. Amin.